Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Dwi Apriliana dengan NIM 23000184141. Di sini saya akan mempresentasikan codingan responsive learning. Mohon maaf Kak, kameranya lagi error. Untuk codingan ini mengimpor pustaka yang diperlukan untuk manipulasi data pandas, NumPy, pembelajaran mendalam TensorFlow, dan pemuatan dataset Cycler. Saat saya ini juga mengecek versi TensorFlow untuk mengkonfirmasi pengaturan lingkungan. Di dataset random set ini menetapkan nilai awal acak untuk reproduksibilitas di berbagai eksekusi notebook, memastikan bahwa setiap operasi acak menghasilkan hasil yang sama. Pengaturan data awal dan pemrosesan data LogicFlex dataset ini untuk memuat dataset dari pustaka Hugging Face. Dataset ini umumnya digunakan untuk tugas koreksi kesalahan tata bahasa. Untuk print dataset ada mencetak struktur dataset yang dimuat menunjukkan bahwa dataset tersebut berisi pembagian validasi dan uji masing-masing dengan fitur kalimat dan koreksi serta jumlah sampel di setiap pembagian. Untuk markup validation data dan tes data itu menggabungkan pembagian data validasi dan pengujian ke dalam satu daftar tunggal yang disebut all data, kemudian mencetak jumlah total sampel setelah penggabungan. Create data frame from the dataset dengan hasil output, input, dan target. Setelah ini memproses data untuk membuat data frame pandas. Style ini menginstal kalimat yang salah sebagai input dan koreksi pertama sebagai target untuk setiap sampel. Terakhir ini menampilkan beberapa baris pertama dari data frame. Untuk shuffle dataset itu untuk mengacak data frame secara acak untuk memastikan data tidak terurut, yang merupakan praktik yang baik sebelum membagi data menjadi set pelatihan, validasi, dan pengujian. Hal ini memastikan reproduksibilitas dan reset index drop through, mengatur ulang indeks data frame. Untuk train validasi split sama training valid test itu membagi data frame yang telah diacak menjadi set pelatih, validasi, dan pengujian menggunakan train test split from clearance model selection. Kemudian ini mencetak jumlah sampel dalam setiap data frame yang dihasilkan. Tokenasi padding itu mempersiapkan kalimat target dan menambahkan token khusus SOS pada awal kalimat dan akhir kalimat EOS. Token ini sangat penting untuk model sequence to sequence seperti transformer karena token ini menandai awal dan akhir suatu sequence yang membantu decoder menghasilkan prediksi. Decoder prediksi kata berikut dalam sekuensi output. Untuk print target ini mencetak kalimat target mentah dari data frame pelatihan yang menunjukkan format asli sebelum token khusus ditambahkan. Print target kode SOS ini untuk mencetak trend target daftar menunjukkan kalimat target SOS token yang ditambah EOS. Tokenizer untuk menginisialisasi TensorFlow keras dengan token yang ditentukan vocab size dan UNK token yang tidak diketahui untuk kata-kata tidak ada dalam kosakata. Kemudian menyesuaikan tokenizer pada kalimat train
def input dan kalimat target untuk membangun kosakata terakhir saat ini mencetak ukuran kosakata yang telah dipelajari. Untuk converse to text to sequence, mengubah kalimat teks baik target dari pelatihan, validasi, pengujian menjadi urutan bilangan bulat menggunakan tokenizer yang telah disesuaikan. Setiap kata diganti dengan ID numerik yang sesuai. Determine maximum length, menghitung panjang sekuensi maksima di antara semua sekuensi input dan target yang dikodekan dalam set pelatihan. Nilai encoder maximum dan decoder maxa yang digunakan kemudian menambah padding pada semua sekuensi agar memiliki panjang yang seragam. Padding menyamakan ukuran sekuensi, ini ada kodenya pada urutan encoder dan decoder. Untuk pelatihan validasi pengujian digunakan untuk semua urutan memiliki panjang yang sama dengan menambahkan 0 di akhir. Test flow data objek untuk sel pelatihan validasi dan pengujian. Sel ini mengacak dataset pelatihan, pengelompokan semua dataset dengan ukuran 32 dan menggunakan TF data autotune untuk mengoptimalkan kinerja pengambilan data. Cek database dataset, memeriksa bentuk suatu batch untuk memastikan data di format dengan benar. Setelah pengelompokan dan penambahan padding, sel ini mencetak test sensor, encoder, dan input decoder post. Untuk pengkodean posisional ini menghitung laju sudut untuk pengkodean posisi sinusoidal. Pengkodean posisi ditambahkan ke embedding serta untuk memberikan informasi kepada model tentang posisi relatif token dalam urutan akar. Karena arsitektur transformer bersifat invarian terhadap permutasi tanpa itu. Fungsi positional encoding menghasilkan pengkodean posisi sinusoidal untuk max position, panjang urutan maksimum, dan model dimensi penyemat yang dibedakan. Fungsi ini menerapkan sinus pada indeks genap dan kosinus pada indeks ganjil dari laju sudut seperti yang dijelaskan transformer asli, dengan mengembalikan kodean sebagai konstanta transform. Untuk import matplotlib ini untuk mengimpor pustaka yang digunakan untuk pembuatan grafik dan visualisasi, khususnya untuk memvisualisasi kodean. To test positional encoding ini untuk menguji fungsinya pengkodean posisi untuk nilai A sebesar 50 dan A mode sebesar 128. Kemudian ia memvisualisasi pengkodean sebagai colorams menunjukkan bagaimana nilai pengkode bervariasi di berbagai kata dimensi. Untuk selanjutnya, sel ini memvisualisasi pengkodean posisi dan menplot nilai pengkodean untuk beberapa dimensi penyematan. Pertama, di bedak posisi kata membantu memahami pola sinusoidal dan pengkodean posisional. Untuk kelas ini, positional encoder layer ini menambahkan pengkodean posisi yang telah dihitung sebelum ke embedding input. Kelas ini diinisialisasi dengan menambahkan pengkodean posisi ke input. Kode embedding ini pengguna positive encoding. Lapisan tersebut, sel ini membuat tensor input sampel meneruskan sebuah embedding lapisan dan kemudian lapisan tersebut mencetak bentuk sebelum dan sesudah menambahkan kode verifikasi bentuk output. Untuk embedding vektor, kodean posisional dengan mencetak 10 nilai. Pertama, dari vektor penyematan sebelum dan sesudah menambahkan informasi posisional dan kode modifikasi penyematan asli. Arsitektur transformator ini adalah model transformer
dengan jumlah lapisan, dimensi model, jumlah attention head, ukuran batch, panjang sequence, dimensi feed forward, dan tingkat dropout nilai akan digunakan untuk mengkonfigurasi arsitektur transformer blok perhatian multi-head. Ini kode tensor input tiruan dengan nilai seragam acak yang akan digunakan untuk menguji lapisan multi-head attention mencetak sebentuk input sampel tersebut. Sel ini untuk multi-head attention ini menggunakan hypermeter, numheads, dan model layer. Ini merupakan komponen inti dari arsitektur transformer dengan secara bersamaan memperhatikan informasi dan sebuah representasi yang berbeda pada posisi yang berbeda. Untuk kode self-attention ini mencetak bentuk output yang seharusnya sama dengan bentuk input, menunjukkan bahwa mekanisme attention telah memproses input tanpa mengubah dimensinya. Return attention score ini mengambil skor perhatian dari lapisan dengan mengatur dan mencetak bentuk output, dan skor perhatian menunjukkan bobot perhatian secara detail. Untuk matplotlib ini dan attention maps itu ada menvisualisasi peta perhatian dari attention head pertama menggunakan matplotlib.show. Plot membantu memahami bagian mana dari urutan input yang diperhatikan model untuk setiap dalam urutan output. Untuk explain padding mask itu mengisi digunakan untuk mengabaikan token yang diisi dalam urutan input. Perhitungan perhatian mencegah model perhatikan informasi yang tidak ada. Untuk dummy itu untuk lapisan dengan yang ditentukan, ia membuat input tiruan dan menerapkan lapisan dengan mencetak bentuk keluaran untuk memastikan masker dapat diterapkan dengan benar. Untuk data attention block ini kelasnya untuk membungkus lapisan custom, menyederhanakan panggilan, dan memungkinkan pengambilan skor perhatian opsional, menjadikan komponen yang dapat digunakan kembali di dalam blok transformer. Untuk jaringan umpan maju ini ada query, key, dan value untuk mencetak bentuk output untuk mengkonfirmasi fungsinya. Encoder ini transformer mengimplementasi jaringan berbasis posisi dari transformer. Kelas ini terdiri dari 2 DJ dengan aktivitas selalu di antaranya secara independen pada setiap posisi urutan. Untuk transport network itu membuat input sampel, menginisialisasi FFN, dan meneruskan input melalui FFN, lalu mencetak bentuk output untuk memverifikasi operasinya. Untuk lapisan encoder ini, kelas ini mempresentasikan satu lapisan dalam encoder. Kelas ini menggabungkan sub-lapisan multi-head self-attention dan lapisan feed forward network yang diikuti oleh koneksi residual, normalisasi lapisan, dan dropout. Untuk mask padding untuk attention. Implementasi encoder ini untuk menguji proses penerusan dengan input sampel, kemudian mencetak bentuk output untuk mengkonfirmasi fungsionalitas linear tersebut. Test with max itu untuk menguji dengan XSplit, menunjukkan bagaimana lapisan tersebut menangani input dan ditutupi. Max input memastikan bahwa perhatian hanya dihitung pada token valid. Lapisan decoder ini pada mengimplementasikan kelas terdiri dari lapisan penyematan, embedding layer, pengkodean posisi,
tains, dan lapisan dropout. Metode kelas memproses urutan input melalui komponen-komponen tersebut menerapkan mask padding. Untuk encoder ini menginisialasi sebuah instance dengan hypermeter yang telah ditentukan mempresentasikan body encoder dari model transform. Dan penguji sel ini memberikan contoh urutan, mencetak bentuk output input, menunjukkan bagaimana encoder memproses urutan dan mengubah representasinya. Untuk implementasi decoder lengkap kode ini untuk mempresentasikan satu lapisan tunggal dalam kelas memiliki 3 sublapisan, yaitu multi-head attention, head cross, dan jaringan feedward masing-masing yang diikuti oleh pseudal. Kelas decoder ini untuk mengimplementasikan transformer yang lengkap mirip dengan encoder, mencakup lapisan penyematan pengkodean posisional dan lapisan dropout. Metodenya call memproses urutan target sambil memperhatikan output encoder dan menerapkan berbagai mask. Sel ini mengenai sebuah kode instan dengan hypermeter yang ditemukan mempersiapkan bagian decoder dari model transform. Kode fungsi masking itu untuk menghasilkan padding boolean untuk urutan input encoder. Fungsi ini mengidentifikasi token yang diberi padding nilai 0, membuat mask yang mencegah perhitungan attention untuk token. Untuk tes ini berfungsi untuk tensor input sampel mendemonstrasikan bagaimana mengidentifikasi menutup posisi yang diberi dengan benar. Lock at head mask ini digunakan dalam mekanisme self-attention untuk memastikan bahwa setiap posisi dan urutan target hanya dapat memperhatikan posisi sebelumnya untuk mencegah kebocoran informasi dari token masa mendatang. Untuk mask test log ini untuk menunjukkan contoh masker kausal untuk urutan dengan panjang 5. Nilai true menunjukkan perhatian diisikan, sedangkan false menunjukkan perhatian ditutup. Fungsi decoder ini menggabungkan mask padding dan mask locks, yaitu memastikan decoder tidak mengabaikan token yang diberi padding, tetapi juga menghormati di auto retrieve hanya dengan memperhatikan token sebelumnya. Kode ini fungsinya untuk membuat mask padding khusus untuk supplier cross attention decoder. Mask ini memastikan bahwa decoder memperhatikan output, mengabaikan token padding apapun dengan urutan output encoder. Fungsi drive grid mask ini untuk menggabungkan pembuatan semua mask yang diperlukan untuk transfer padding encoder, self attention decoder, cross attention. Mask ini sangat penting untuk kompetisi attention yang benar. Kode transformer ini secara lengkap mengintegrasikan encoder, decoder, dan lapisan density terakhir untuk prediksi output. Call metode proses forward pass termasuk pembuatan dan penerapan semua attention. Kode ini untuk menginisialisasi hypermeter yang telah ditentukan untuk mengatur jumlah layer, dimensi model, attention head, dimensi feedward, ukuran kosakata, serta panjang encoder posisi maksimum. Untuk kode ini untuk mencetak padding yang dihasilkan dan bentuk output transform, memverifikasi bahwa model memproses input sesuai harapan. Sel ini mengambil output login mentah dan menerapkan panjang sumbu terakhir untuk mendapatkan ID token deprediksi. Ia ini mengubah distribusi probabilitas atau kosakata menjadi token yang diprediksi paling mungkin untuk setiap posisi dalam urutan output. Percobaan kenen
kelima, pelatihan model ini untuk menganalisasi model penting untuk memastikan pelatihan, terutama jika model telah digunakan untuk inferensi, pengujian, pengaturan berbeda yang menggunakan hypermeter global dan parameter telah ditentukan. Kode definisi voltage ini output ini belum dinormalisasikan, memungkinkan masking manual tokennya diisi di dalamnya. Kode def loss focus ini menghitung kerugian kategori bertopeng. Fungsi menghitung kerugian antara real token target legit yang kemudian masker mencari token yang diisi di mana adalah 0 dan hitungan kerugian. Def akurasinya ini untuk perhitungan akurasi jumlah token not padded diprediksi dan benar dibagi menjadi total token non padded. Untuk sel ini menganalisis Adam mengoptimal dengan laju pembelajaran sebesar pengoptimalan bertanggung jawab untuk memperbarui bobot model pelatihan ini. Kode ini untuk kerugian pelatihan akurasi pelatihan selama 1 epoch. Kode ini untuk melakukan proses forward pas perhitungan loss akurasi 1 batch data tanpa melakukan langkah pelatihan. Digunakan untuk memeriksa kinerja awal model yang belum dilatih, menunjukkan bentuk prediksi awal dan akurasi awal. Untuk function ini, fungsi yang didekorasi itu untuk menggunakan teacher forging untuk membuat prediksi, menghitung loss, menghitung gradient, dan memperbarui parameter model. Sel ini menguji dan menjalankan 1 batch dataset untuk mengatur metrik melalui operasi, kemudian mencetak kerugian dan akurasi kumulatif 1 langkah tunggal tersebut. Kode expose ini saya memberi 10 karena epoch yang ditemukan di epoch ini mengulang metrik, mengulangi seluruh proses dan memanggil fungsi untuk setiap batch dan kemudian mencetak total loss akurasi dan durasi epoch. Evaluasi model. Kode ini uji untuk bobot yang dilatih ke dalam sebuah file bernama transfer file. File ini hal ini memungkinkan untuk model yang telah dilatih. Inferensi ini untuk bagian ini mencoba membuat bobot yang sebelumnya telah disimpan ke dalam model, menunjukkan bahwa model dibangun sebelum bobot dimuat karena struktur internal yang perlu didefinisikan sepenuhnya. Fungsi ini mengimplementasi proses inference, mengambil kalimat yang salah, menambahkan padding, lalu menggunakan strategi decoding greedy secara iteratif. Fungsinya kembali token yang telah diprediksi sebelumnya ke dalam decoder bersama dengan output encoder hingga sebuah EOS untuk diprediksi. Fungsi mengkonfirmasi ID token yang diprediksi kembali menjadi kalimat yang dapat dibaca manusia. Sel ini menggunakan fungsi predict dengan contoh kalimat yang salah, mendapat prediksi yang benar, dan mencetak input kalimat yang prediksi telah diperbaiki. Tanda tersebut menunjukkan masalah dalam konfirmasi data yang berisi dengan tipe data tertentu. Percobaan model pelatihan model sel ini menunjukkan bahwa pelatihan model transfer sel ini mengimpor pustaka yang diperlukan. Pelatihan transfer sel ini menganalisis ulang untuk memastikan awal untuk pelatihan, terutama jika model sebelum telah digunakan untuk inferensi dengan pengaturan yang berbeda menggunakan hypermeter global dan parameter. Definisi loss function ini output model belum dinormalisasi, mungkin masking manual token yang diisi di dalamnya. Fungsi menghitung kerugian gross. Fungsi ini menghitung kerugian antara token target dan pre-allocate ditentukan menurut masker untuk mengecari token yang diisi.
real dan perhitungan kerugian. Fungsi akurasi itu membandingkan real token target dengan Fred ID. Untuk pengecuali token yang diisi dari perhitungan akurasi merupakan jumlah token non-Fed yang diprediksi dengan benar. Untuk kode ini untuk pengambilan bertanggung jawab untuk memperbarui bobot. Kode ini untuk melacak rata-rata kerugian dan akurasi selama satu epos. Nilai kerugian dan akurasi dikumulasi selama setiap langkah. Kode ini untuk melakukan pelatihan tanpa memperbarui bobot untuk memeriksa kinerja model yang dilatih. Ini menunjukkan bentuk prediksi loss awal dan akhir. Kode ini untuk fungsi menggunakan Thatcher Froching memberikan target untuk membuat perhitungan loss, menghitung gradien menggunakan dan parameter menggunakan optimal fungsi dan parametrik. Kode ini untuk menguji satu base dari dataset, berarti sel ini mengatur ulang metrik, melakukan operasi, kemudian mencetak kerugian akurasi kumulatif langkah tunggal dan tersebut. F10 ini dan evalu ini mengatur ulang metrik, mengulangi seluruh progres, memanggil fungsi. Untuk setiap phase evaluasi model pada data. Ini untuk menyimpan bobot ke dalam file untuk membuat model yang dilatih tanpa perlu dipelatihan ulang. Inferensi ini untuk bagian dari inferensial menunjukkan model yang perlu dibangun. Prediksi ini untuk mengimplementasikan fungsi pengamal kalimat yang salah, melakukan tokenisi, menambahkan padding, menggunakan strategi decoding ready secara interaktif, dan EOS. Kode ini untuk mengindemostrasikan pengguna fungsi dengan contoh kalimat yang salah, mencoba mendapat prediksi yang benar dan mencetak baik di input maupun prediksi telah diperbaiki tanpa tanda tersebut menunjukkan masalah dalam konversi daftar string dan ID integer yang dipresi menjadi tipe data tertentu. Untuk analisis akhirnya itu ada kesimpulan dan perbandingan. Ada kerugian pelatihan 3687, akurasi pelatihannya 0,3433, kerugiannya tes 5.3213, akurasi tes 0,2255. Terlihat sedikit kesenjangan antara akurasi pelatihan dan akurasi pengujian, menunjukkan sedikit overdrafting, namun model berhasil mempelajari beberapa pola dalam data untuk melakukan koreksi tata bahasa. Untuk informasi yang didapat, masukkan si go to school every day. Prediksi, the other people are not doable to their. Prediksi untuk kalimat input sederhana, dia pergi ke sekolah tiap hari, masih belum akurat menghasilkan kalimat yang tidak masuk akal. Hal ini menunjukkan bahwa model memerlukan lebih banyak data pelatihan, penyesuaian hipermeter, serta arsitektur yang lebih kompleks untuk kembali keseluruhan praktikum hingga responsi. Praktikum ini memberikan pemahaman tentang implementasi arsitektur transformer untuk tugas sequence to sequence seperti koreksi tata bahasa, langkah-langkah, dan pemrosesan data, tokenisasi, padding, hingga pembangunan arsitektur transformer lengkap. Sudah tercover dengan baik meskipun model dasar menunjukkan kemampuan dan untuk mempelajari beberapa pola hasil akhir menyoroti kompleksitas tugas koreksi tata bahasa dan perlu optimasi lebih lanjut. Ini dasarnya yang kuat untuk eksperimen di masa mendatang dengan model yang lebih canggih, kumpulan data yang lebih besar dan lebih baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.